Halo, perkenalkan nama saya Devi Karisma, mahasiswa Bina Sarana Informatika, Prodi S1 Manajemen. Untuk kali ini pertemuan ketiga pendidikan kewarganegaraan dan saya mendapatkan dua tugas pendidikan kewarganegaraan diantaranya yaitu yang pertama, salah satu tujuan negara terdapat pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara mengupayakan kesejahteraan dan kecerdasan warga negaranya. Apakah fungsi pemerintah negara sudah berjalan dan bagaimana menurut saudara untuk mencapai hal tersebut atau kesejahteraan dan kecerdasan warga negaranya? Menurut saya kecerdasan warga negaranya sudah berjalan dengan baik, tapi sangat tergantung pada konteks negara tertentu dan evaluasi saat ini. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui berbagai indikator seperti tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan, akses layanan kesehatan, dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan dan kecerdasan warga negaranya, beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah adalah investasi dalam pendidikan pemerintah, pemberian akses kesehatan, pengurangan kemiskinan dan keterlibatan masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Penting untuk diingat bahwa pencapaian tujuan ini memerlukan waktu dan upaya. Selain itu, setiap negara memiliki konteks yang berbeda, sehingga solusi yang efektif mungkin berbeda-beda juga. Nah, evaluasi berkala dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga penting untuk memastikan perbaikan. Nah, untuk soal yang selanjutnya yaitu yang kedua. Dapatkah konstitusi dirubah dan bagaimana mekanisme perubahan konstitusi tersebut? Dan poin apa yang tidak dapat dirubah? Jelaskan dengan singkat. Perubahan konstitusi dapat dilakukan, tetapi mekanisme dan ketentuan untuk perubahan tersebut bervariasi antara negara. Namun, secara umum ada dua mekanisme utama, yaitu amandemen konstitusi. Dalam banyak negara, konstitusi dapat diamandemen melalui proses legislatif khusus seperti pengesahan oleh parlemen atau lembaga khusus. Proses amandemen ini biasanya lebih fleksibel dan dapat diubah sesuai kebijakan dan politik saat ini. Terus ada konversi konstitusi. Beberapa negara memiliki mekanisme yang melibatkan konvensi konstitusi independen atau sidang khusus yang mengusulkan perubahan konstitusi. Ini dapat melibatkan pemilihan wakil konstitusi atau perwakilan khusus dan berbagai sektor masyarakat. Poin-poin yang dapat diambil, poin-poin yang tidak dapat dirubah dalam konstitusi dikenal sebagai amandemen tak dapat dirubah, bervariasi antar negara. Namun, poin yang umumnya dianggap tidak dapat dirubah meliputi kedaulatan negara, prinsip kedaulatan kedaulatan negara, yaitu prinsip kedaulatan dan keberadaan negara itu sendiri biasanya tidak dapat dirubah. Hak asasi manusia fundamental. Banyak konstitusi melindungi hak asasi manusia seperti kebebasan berbicara dan hak untuk hidup. Dan ini seringkali tidak dapat dirubah. Bentuk pemerintahan. Sistem pemerintahan dasar seperti republik atau monarki biasanya tidak dapat dirubah tanpa proses yang sangat sulit. Wilayah dan batas negara, yaitu batas wilayah suatu negara dan struktur wilayah administratif seringkali dianggap sebagai poin yang tidak dapat dirubah. Poin-poin yang tidak dapat dirubah ini bertujuan untuk melindungi prinsip-prinsip dasar yang mendasari negara dan hak-hak individu yang fundamental. Namun, perubahan konstitusi adalah proses yang serius dan perlu mendapatkan dukungan yang luas dalam masyarakat untuk diwujudkannya. Nah, itu menurut saya untuk jawaban tugas nomor 1 dan kedua pendidikan kewarganegaraan. Semoga bermanfaat dan mudah dapat dipahami. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video tugas pendidikan kewarganegaraan berikutnya. Bye.